Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita sudah masuk pada pertemuan kedua untuk perkuliahan mata kuliah metode penelitian kualitatif ya. Nah, mulai dari pertemuan hari ini kita akan mencoba untuk mengenal pendekatan-pendekatan pada penelitian kualitatif. Jadi mungkin ada yang masih ingat saya pernah menyinggung pendekatan kualitatif itu nanti ada 5. Yang pertama adalah naratif, kemudian ada fenomenologi, ada grounded theory, ada etnografi, dan kemudian studi kasus. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal satu persatu dari pendekatan-pendekatan penelitian kualitatif tersebut. Ini kalau dianalogkan dengan penelitian kuantitatif, maka pendekatan-pendekatan ini maksudnya adalah sama seperti misalkan kalian menggunakan metode observasional dengan pendekatan cross-seksional atau dengan pendekatan studi case control gitu ya, atau dengan pendekatan cohort. Jadi itu analognya sama seperti itu kalau pada penelitian kuantitatif. Nah, kalau pada penelitian kualitatif ini ada 5 tadi ya yang saya sebutkan. Nah, sekarang kita belajar yang pertama yaitu pendekatan naratif. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah kita akan mencoba mengenali dulu dari sisi definisinya dulu atau latar belakang biasanya seseorang melakukan penelitian naratif ini, kemudian ciri utama dari riset atau pendekatan naratif ini, dan kemudian tipe-tipe pada pendekatan naratif. Jadi sebenarnya pendekatan naratif itu juga masih ada tipe-tipenya yang lebih spesifik ya, mencirikan masing-masing tipe tadi. Dan kemudian ada juga bagaimana sih prosedur kita dalam melaksanakan riset atau penelitian dengan pendekatan naratif, dan kemudian tantangan-tantangan yang mungkin muncul apabila melakukan penelitian dengan pendekatan naratif. Kita langsung bahas pokok bahasan yang pertama. Nah, sekarang kita akan belajar dulu tentang definisi dan latar belakang dari penelitian dengan pendekatan naratif. Jadi seperti bahasanya atau definisinya, kalimatnya gitu ya yang digunakan, istilahnya mohon maaf, istilahnya yang digunakan yaitu naratif, narasi gitu ya. Jadi tipe ini itu merupakan desain kualitatif yang memang spesifiknya itu memberikan narasi gitu ya. Jadi penjelasannya itu nanti dipahami dalam bentuk narasi atau berupa teks yang itu merupakan cerita-cerita yang dituturkan gitu. Jadi narasi itu kita bisa katakan sebagai cerita-cerita gitu ya, yang disampaikan dan kemudian dituliskan. Tujuannya adalah untuk menceritakan tentang bisa peristiwa, bisa juga rangkaian peristiwa atau aksi gitu ya yang terhubung secara kronologis dalam artian ada tahapan waktunya seperti itu. Jadi memang tujuan dari pendekatan naratif itu adalah kita kalau pengen tahu tentang cerita tentang sesuatu hal gitu ya. Suatu hal itu bisa peristiwa, bisa juga seseorang, bisa juga pengalaman hidup seseorang, seperti itu. Nah, kemudian, selain itu, pendekatan naratif itu memfokuskan ya, jadi fokus pengkajiannya itu biasanya memang pada jumlah sampel yang sedikit, yaitu sekitar 1 atau 2 individu, tapi bisa lebih juga. Ada penelitian dengan pendekatan naratif yang, bisa sampai 10 orang, seperti itu, tapi biasanya fokusnya akan sedikit, karena tujuannya mereka ingin menggali banyak hal pada satu orang tersebut, gitu. Jadi, biasanya mereka jumlahnya itu sedikit, tidak banyak. Kemudian pengumpulan datanya itu khas gitu ya dengan mendengarkan cerita gitu ya. Nanti kemudian dilaporkan cerita yang mereka alami itu gitu ya, melaporkan pengalaman hidupnya, peristiwa-peristiwa yang dialami dalam hidupnya yang kemudian nanti disusun secara kronologis atau secara urutan waktu gitu. Jadi nanti orang akan mengetahui oh cerita dari awal hingga akhirnya seperti apa. Dan kemudian biasanya memang tujuannya itu untuk adalah mencari makna dari pengalaman hidup orang yang kita teliti itu gitu. Jadi tahapan perjalanan hidup atau life course stage-nya dari si partisipan yang ingin kita gali ini. Jadi poinnya adalah narasi itu memang poinnya adalah tuturan atau cerita gitu ya. Jadi menjelaskan tentang cerita. Nah, apa sih yang diceritakan? Dia bisa peristiwa, bisa rangkaian peristiwa gitu ya, rangkaian peristiwa yang dialami oleh seseorang, atau bisa juga oleh sekumpulan banyak orang gitu. Nanti akan ada tipe-tipenya ya, seperti itu. Semoga bisa memahami ya untuk perdefinisi dari ini. Nanti tenang aja kita akan mencoba belajar dengan berdasarkan kasus juga.
Nah, ciri utama riset naratif ini adalah pertama yang paling khas adalah memang mengumpulkan cerita dari individu gitu. Jadi cirinya dari riset ini emang tadi ya, kita pengen tahu pengalaman seseorang kayak gitu. Jadi pengen tahu cerita dari seseorang individu gitu. Bisa hasil memang wawancara yang dia menyampaikan sendiri atau juga bisa dengan berdasarkan dokumen seperti itu. Dokumen yang memberikan penjelasan tentang berbagai peristiwa yang dialami itu gitu ya, ataupun dilalui oleh respondennya. Nah, kemudian biasanya pendekatan ini juga menceritakan atau menuturkan pengalaman individual gitu. Dan pada cerita itu mungkin saja memperlihatkan identitas dari individu dan bagaimana mereka melihat diri mereka gitu. Jadi memang pada ciri utama riset naratif itu kadang-kadang yang menarik juga memang uh, partisipannya atau individu yang dipilih yang ingin menjadi subjek penelitian itu emang dirinya itu sudah menarik gitu, atau mungkin orang itu bisa jadi orang terkenal yang memang kita ingin tahu siapa gitu. Jadi ketika cerita itu diceritakan gitu ya, pengalaman itu diceritakan, kita akan tahu siapa mereka gitu. Padahal biasanya memang pada penelitian kualitatif itu uh, identitas individu itu disamarkan. Jadi biasanya identitas individu itu disamarkan, dihapuskan gitu ya, diganti dengan nama alias atau mungkin hanya sebuah inisial seperti itu. Tapi pada riset naratif itu seringkali akan memperlihatkan gitu ya identitasnya siapa gitu. Meskipun mungkin bukan by name ya, tapi oh dia itu seorang siapa gitu tuh nanti akan diberitahu gitu. Nanti dalam ceritanya biasanya akan tetap muncul. Dan kemudian bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Ini adalah ciri utama riset naratif. Jadi ada sebuah riset naratif ya, beberapa riset yang pernah saya pelajari. Ya, mungkin saya akan menceritakan sedikit salah satu contoh riset naratif ya yang pernah saya pelajari. Contohnya adalah ada sebuah riset di mana ceritanya itu adalah tujuannya untuk menjelaskan tentang pengalaman seseorang. Pengalaman seseorang itu adalah pengalaman menjadi seorang ibu tunggal gitu, atau istilahnya single mother. Tapi di daerah Selandia Baru. Jadi ceritanya itu di daerah di negara Selandia Baru itu, jika seorang ibu itu menjadi single mother gitu. Jadi artinya dia menjadi ibu tunggal ya, nggak punya suami gitu ya, tetapi punya anak gitu, itu akan mendapatkan istilahnya benefit. Benefit itu kayak tunjangan atau bantuan dari pemerintah. Dia akan diberikan bantuan sosial seperti itu. Nah, akan tetapi posisi itu menimbulkan seperti ada semacam kelas-kelas pada ibu gitu ya, atau istilahnya eh menjadikan si ibu tunggal atau istilahnya single mother itu merasa dia itu menjadi kelompok kelas bawah gitu ya. Jadi kayak dia beda dengan ibu pada umumnya, tapi dia kayak ibu-ibu yang berikutnya gitu, kayak kelas berikutnya gitu. Karena itu tadi, karena dianggapnya oleh masyarakat ibu tunggal itu yang merepotkan itu. Jadi punya anak tapi nggak punya suami itu merepotkan, karena itu akan membuat dia mendapatkan jaminan sosial seperti itu. Nah, jadi akhirnya berdasarkan penelitian itu, ya dia menceritakan identitas si individu itu umumnya seorang ibu tunggal itu yang kalau dalam case penelitian yang saya baca itu kebetulan dia itu menjadi ibu tunggal yang kebetulan dia juga sekolah gitu, sedang kuliah seperti itu. Jadi dia menceritakan identitasnya adalah seorang pelajar, tapi dia juga seorang ibu tunggal, dan bagaimana mereka melihat diri mereka gitu, bagaimana dia itu melihat bahwa oh ya ternyata seorang ibu tunggal itu dianggap oleh dia gitu ya, oleh yang menceritakan itu seperti kayak ibu tapi kasta yang kelas bawah gitu, kayak ada tingkatannya gitu, kayak beratnya kayak dia tuh kelas yang bawah karena dia seorang ibu tapi nggak punya suami, otomatis nggak ada penghasilan juga, dan kemudian dia mendapatkan istilahnya jaminan sosial, mendapatkan bantuan perumahan, mendapatkan bantuan uang kesehatan dan juga makan seperti itu, yang akhirnya kayak dianggapnya itu adanya dia itu menjadi beban negara seperti itu. Jadi dia menganggapnya dirinya seperti itu. Nah, ini adalah memang ciri utama riset naratif gitu, yang akhirnya ketika menceritakan pengalaman individu, itu akhirnya mereka memperlihatkan identitas mereka itu apa, dan memang itu tujuan dari penelitian naratif salah satunya ya, untuk memperlihatkan apa namanya sebuah
kelompok tertentu gitu ya, atau mungkin seorang individu gitu ya, dan bagaimana mereka melihat diri mereka gitu, dengan kan berdasarkan kacamata yang mereka pahami, mereka lihat, menilai diri mereka sendiri, seperti itu. Nah, berikutnya ciri utama dari riset naratif ini adalah biasanya pengumpulan datanya itu melalui beragam bentuk gitu. Umumnya paling utama menggunakan wawancara, terutama wawancara mendalam ya, atau in-depth interview. Tapi biasanya dia juga menambahkan metode-metode yang lain, yaitu dengan pengamatan, observasi ya, dan biasanya juga menggunakan dokumen atau gambar gitu. Jadi pengumpulan datanya bisa dengan pengumpulan data berdasarkan dokumen dan juga gambar atau foto atau istilahnya visual seperti itu. Bisa tujuannya adalah untuk merecall ingatan gitu ya. Jadi kayak misalkan dokumen-dokumen itu kan menjelaskan tahapan kehidupan. Misalkan case balik ke yang tadi, yang seorang ingin menceritakan perjalanan hidup seorang ibu tunggal di Selandia Baru gitu ya, itu dokumen-dokumen itu bisa termasuk diary ya, bisa termasuk foto-foto yang mungkin membangkitkan ingatan, yang kemudian membuat dia menjadi ingat dia pernah mengalami hal tertentu, dan kemudian memang itu poin dari tahapan kehidupan yang ingin diceritakan, seperti itu. Jadi menggunakan berbagai macam pengumpulan data ya, baik wawancara, in-depth interview, pengamatan, juga dengan dokumen atau mungkin foto yang lainnya, seperti itu. Dan kemudian ciri utama yang lain adalah cerita ini seringkali didengar dan disusun oleh peneliti menjadi suatu kronologi gitu. Jadi biasanya seorang partisipan itu kayak kita lah, secara umum manusia kalau cerita itu kan biasanya ngalor ngidul gitu ya. Dalam artian begini, kita bisa cerita A, tiba-tiba kita keinget tahapan waktu B gitu ya, kemudian kita cerita lagi balik ke masa lalu kayak gitu. Biasanya partisipan itu memang tidak menceritakan suatu hal itu secara kronologis gitu, bisa bolak-balik masa lalu, masa kini, ke depannya kayak gitu. Jadi kayak menceritakannya tuh ya sesuai apa yang ada dalam pikiran dia. Akan tapi nanti akan disusun menjadi sebuah urutan waktu gitu ya oleh si peneliti ini gitu, sehingga tersusun cerita itu mulai dari kronologi berdasarkan urutan waktu dari yang terlama kemudian hingga yang terkini, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ciri utamanya lagi adalah dia dianalisis dalam beragam cara gitu ya. Jadi ada beberapa cara untuk menganalisis penelitian dengan pendekatan naratif. Yang terkenal ada 3. Yang pertama adalah dengan analisis tematis. Analisis tematis itu adalah untuk menjelaskan tentang, lebih ke mencari apa yang dikatakannya. Jadi kayak isinya, ceritanya tuh dia bercerita tentang apa gitu. Atau bisa juga dalam bentuk analisis struktural. Kalau analisis struktural itu adalah cara dia menuturkan ceritanya gitu. Jadi lebih menekankan, berfokus pada the way the story is being told gitu ya. Bagaimana cerita itu diceritakan gitu oleh si penuturnya atau si partisipannya. Kalau struktural itu seperti itu. Sementara kalau analisis dialogis atau permainan drama itu lebih ke kayak kepada siapa cerita itu ditujukan atau diceritakan itu. Jadi kayak bagaimana si teller gitu ya, atau si pencerita itu menceritakan itu kepada pendengarnya gitu. Jadi tentang bagaimana cerita itu diceritakan dengan orang lain, seperti itu. Jadi analisisnya seperti itu, bisa beragam cara gitu ya. Tapi kita secara umum nanti kita tidak akan mendalami analisis naratif ini. Nanti kita akan pelajari analisis kualitatif yang umum ya, bukan yang untuk pendekatan khusus seperti naratif ini, seperti itu. Dan kemudian poin berikutnya adalah cerita naratif itu seringkali mengandung kayak titik balik atau istilahnya klimaks gitulah. Setelah klimaks ya, after klimaks gitu. Jadi atau ketegangan atau interupsi spesifik yang memang biasanya diperlihatkan oleh peneliti dalam penuturan ceritanya gitu. Jadi kayak biasanya kayak ya kayak semacam drama atau sinetron itu kan ada, atau film gitu kan ada kayak titik puncak banget ibaratnya, kalau orang lagi putus asa tuh udah yang lagi gelap-gelapnya banget gitu ya. Terus kemudian setelah itu ada, oh ya, mulai ada terlihat ada cahaya sedikit-sedikit gitu. Nah, seperti itu. Seringkali cerita naratif itu sering mengandung titik balik gitu, yang karena memang biasanya itu sesuatu yang hal itu kan yang menjadi mengundang akhirnya seseorang tertarik untuk
meneliti kan biasanya gitu, jika ada seorang individu yang memang memiliki pengalaman hidup yang, menarik untuk diceritakan, seperti itu. Dan ciri yang berikutnya adalah berlangsung di tempat dan situasi yang spesifik ya, seperti tadi saya ceritakan, case yang tadi ya, cerita tentang bagaimana, apa namanya, menjelaskan tentang identitas seorang, single mother tapi di Selandia Baru itu adalah karena situasinya spesifik. Karena kalau single mother di Selandia Baru itu dia, single mother itu dapat istilahnya benefit gitu atau dapat bantuan sosial. Kalau case-nya di Indonesia kan nggak begitu ceritanya ya, seorang ibu rumah tangga ya biasa aja cuma dapat julitin dari tetangga aja kan gitu ya. Bukan berkaitan dengan, oh iya karena dia juga dapat keuntungan, dapat istilahnya bantuan dana dari pemerintah, bukan begitu juga gitu. Jadi makanya ciri ciri utama ini ya memang berlangsung di tempat atau situasi yang spesifik ya, yang memang di mana cerita itu dituturkan dan akhirnya menjadi menarik karena sikonnya seperti itu gitu. Atau case lain, saya juga pernah mempelajari penelitian dengan pendekatan naratif yang lain adalah pendekatan itu dia menceritakan tentang seorang, eee, istilahnya adalah konselor ya, konselor, psikolog gitu ya, konselor atau psikolog yang memang mendalami tentang kesehatan mental, tapi terus kemudian dia itu secara berturut-turut mengalami, kehilangan atau istilahnya ditinggal meninggal oleh orang-orang terdekatnya yang ada dalam circle-nya atau lingkarannya. Oke ya, jadi dia kemudian ditinggal meninggal oleh, orang-orang terdekatnya, tapi kebetulan ditinggal meninggal oleh orang terdekatnya itu dengan cara bunuh diri gitu. Jadi case-nya adalah dia adalah seorang konselor, dia punya beberapa teman gitu ya, teman-teman dekatnya yang kemudian 3 atau 4 saya lupa detailnya ya, kayaknya sekitar 4 orang dalam lingkarannya yang dekat dengan dia, itu dia meninggal karena bunuh diri yang itu sebenarnya dia itu memiliki masalah, karena depresi gitu ya, karena ada masalah seperti itu. Jadi kayak seakan-akan, loh dia itu konselor harusnya bisa, apa namanya, konseling kesehatan mental sama dia, malah teman-teman dekatnya itu meninggal dan meninggalnya itu karena bunuh diri gitu, yang artinya dia merasa kayak nggak mampu kayak nggak bisa mengatasi masalah, mentalnya dia seperti itu gitu. Jadi ini juga salah satu situasi spesifik yang biasanya muncul terutama ciri pada riset naratif ini seperti itu. Mungkin teman-teman sudah mulai ada gambaran ya riset naratif itu, seperti apa gitu ya. Jadi bisa jadi, tadi ya menceritakan pengalaman hidup atau mungkin seseorang gitu ya atau mungkin sekelompok orang seperti itu. Nah, kemudian, pendekatan yang digunakan untuk analisis cerita naratif gitu ya, tadi, untuk cara menganalisisnya, biasanya memang ada pendekatan, analisis untuk penelitian naratif khusus gitu. Jadi ada yang disebut sebagai analisis tematik, kemudian analisis struktural, kemudian analisis dialogis atau permainan drama. Yang kemudian penelitinya kalau yang pada analisis tematik itu memang, fokusnya adalah menganalisis tentang apa cerita atau fokus cerita yang dituturkan oleh partisipannya. Jadi kalau pada analisis tematik itu lebih meneliti tentang mengidentifikasi topik-topik cerita yang disampaikan gitu ya. Jadi mencari topik-topik, tema-tema yang diceritakan oleh partisipan itu. Sementara kalau, analisis struktural itu lebih ke melakukan analisis pada bagaimana, cerita itu diceritakan gitu ya. Jadi bagaimana penuturannya, bagaimana cerita itu diceritakan gitu dan nanti ceritanya bisa dibentukkan dalam bentuk komik atau tragedi ya. Karena memang ini awalnya pendekatan naratif itu memang pendekatan yang, awalnya itu adalah untuk belajar tentang antropologi, tentang sosiologi, tentang budaya, tentang, istilahnya humaniora seperti itu. Tapi kemudian lama-kelamaan pendekatan naratif ini juga digunakan untuk, medis, untuk pelayanan kesehatan. Ya, jadi memang akhirnya banyak juga pendekatan pada bidang, kesehatan, pada bidang medis yang kemudian memulai melakukan penelitian dengan pendekatan naratif. Jadi akhirnya seperti ini ceritanya itu bisa dibentukkan dalam komik atau tragedi. Jadi seperti misalkan Anda menemukan ada film, yang menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang gitu. Misalkan kayak, cerita, bagaimana rasanya menjadi, penderita sakit tertentu. Saya ingat tuh dulu waktu zaman saya, SMP apa SMA ya, lama banget ya, ada
ada drama di Jepang, drama Jepang itu tuh judulnya One Liter of Tears. Iya, kayak judulnya ya nangis terus ya. Kenapa? Karena soalnya ceritanya itu tentang seorang perempuan yang mengalami, saya lupa sakitnya tuh apa, tapi intinya tuh penurunan kemampuan otot gitu. Yang pertama-tama dia sering jatuh, hilang koordinasi, terus kemudian dia akan tidak mampu berkata-kata, tidak mampu menulis. Jadi ceritanya dia tuh lagi sekolah gitu ya, terus lama-lama dia nggak bisa menulis dan sebagainya. Dan kemudian salah satu terapinya adalah dengan cara menulis. Nah, itu ceritanya si yang sakit itu membuat buku dan buku itu kemudian difilmkan. Nah, itu sebenarnya bentuk dari melakukan penelitian naratif sebenarnya gitu ya, menceritakan pengalaman hidup seseorang yang mengalami sakit yang aneh atau istilahnya sakit yang jarang dialami oleh banyak orang. Itu salah satu contoh dari penelitian naratif sebenarnya seperti itu. Oke, next. Kemudian berikutnya adalah analisis dialogis atau permainan drama. Dia fokusnya itu lebih ke bagaimana cerita tersebut dihasilkan gitu ya. Jadi interaktifnya, proses interaktifnya antara peneliti dan partisipannya, dan kemudian biasanya nanti diceritakannya itu ditampilkan dalam bentuk drama. Ya memang begitu. Ini memang pendekatan naratif ini awalnya memang bukan untuk bidang medis gitu ya. Jadi kita mengadopsi beberapa poin-poin pentingnya gitu. Jadi emang ini banyak juga yang ya diceritakan dalam bentuk drama, ditampilkan dalam bentuk buku seperti itu. Nah, tipe pendekatan naratif ada apa aja? Ada yang namanya studi biografis, ya. Terus kemudian autoetnografi, ada sejarah kehidupan, ada sejarah tutur atau lisan. Studi biografis adalah sebuah bentuk studi naratif yang penelitinya itu menulis dan merekam kehidupan orang lain. Ini luarannya itu buku-buku biografi yang Anda temukan di luaran gitu ya. Misalkan buku biografi Habibie Ainun, itu 2 orang ya, tidak hanya 1 orang, dia orang. Buku itu dilakukan oleh sebenarnya penulisnya kan bukan si Habibie Ainun itu sendiri, tapi ada seorang penulis yang tertarik ingin membuat buku biografinya. Buku biografinya itu ditulis oleh orang lain. Nah, itu namanya studi biografis ya. Jadi penelitinya yang membuat buku itu sebenarnya dia melakukan studi biografis gitu. Jadi dia menulis dan merekam pengalaman dari kehidupan orang lain. Jadi cerita tentang kehidupan seseorang tapi tidak ditulis oleh dia sendiri gitu, ditulis oleh orang lain. Itu namanya studi biografis. Jadi orang lain yang membuat ceritanya itu yang dia yang melakukan studi biografis gitu. Bisa dipahami ya? Nah, contoh orang-orang terkenal itu berarti orang itu menjadi subjek penelitian studi biografis. Yang melakukan studi biografis siapa? Ya yang menulis bukunya ya, yang menulis buku Khairul Tanjung si anak singkong ya, atau yang menulis siapa sih Dahlan Iskan yang cerita soal apa itulah saya lupa sepatu apa-apa itu gitu, atau mungkin cerita seorang siapa sih yang terkenal sekarang, saya ingatnya itu aja Habibie Ainun kayak gitu. Jadi biografi orang terkenal, atau Maria Renata ya, atau Maria siapa itu yang miliuner pada usia muda itu loh. Nah, itu juga bentuk dari studi biografis yang dilakukan oleh orang lain. Jadi cerita tentang pengalaman hidup seseorang tapi dituliskan oleh orang lain. Nah, orang lain yang menuliskan bukunya itu dia yang melakukan studi biografis namanya gitu. Terus kemudian kalau autoetnografi itu dia menceritakan bagian dari hidupnya dalam sebuah bentuk artikel. Nah, yang menulis gitu ya, itu adalah individu yang jadi subjek penelitiannya. Jadi dia menceritakan bagian cerita tentang dirinya gitu. Itu namanya autoetnografi. Tadi case yang saya ceritakan ada seorang ibu single mother di Selandia Baru, itu desain pendekatan naratifnya adalah autoetnografi. Jadi dia sendiri yang menulis itu sebagai tesisnya. Jadi dia menceritakan itu sebagai bentuk dari tesisnya gitu. Jadi dia menceritakan bagian dirinya sendiri gitu ya. Kemudian kehidupan dia gitu ya sebagai tesisnya. Itu namanya autoetnografi ya, ditulis direkam oleh individu yang jadi cerita di dalam subjek penelitiannya itu, dalam penelitiannya itu.
Atau kemudian sejarah kehidupan ya, menggambarkan kehidupan seseorang secara utuh, baik itu pengalaman pribadi yang terjadi dalam satu atau beberapa episode. Bisa situasi pribadi, bisa tentang situasi atau istilahnya cerita rakyat gitu ya. Jadi contohnya ini misalkan pengalaman-pengalaman individu ketika sedang mengalami krisis moneter ya. Mungkin kalian nggak tahu krisis moneter itu kapan, pada tahun 1998 gitu, mungkin ada cerita-cerita tentang krisis moneter. Nah, itu bisa ya sejarah kehidupan. Bisa satu orang gitu ya, bisa beberapa orang gitu. Terus kemudian sejarah tutur atau sejarah lisan itu adalah pengumpulan refleksi pribadi tentang peristiwa dan sebab atau efeknya terhadap satu atau beberapa individu. Ini hasil ingatan peneliti tentang refleksi pribadi tentang peristiwa gitu. Jadi misalkan seorang peneliti ingin menceritakan peristiwa apa ya, misalkan ada seseorang yang pernah mengalami peristiwa G30 SPKI. Kemudian dia ingin menceritakannya, refleksi dalam ingatannya gitu ya tentang peristiwa tersebut, dan ini hasil ingatan peneliti. Jadi si peneliti itu yang mengalami peristiwa itu dan kemudian dia ingin menceritakannya. Bisa pada satu atau lebih dari individu yang sama-sama mengalami gitu. Nah, itu termasuk sejarah tutur karena kalau misalkan itu pada menceritakan tentang peristiwa tertentu gitu. Jadi contohnya tadi ada peristiwa yang menarik, misalkan apa sih peristiwa apa namanya G30 SPKI, atau mungkin yang apa ya lumayan eh, mengesankan itu apa ya contohnya. Mungkin rasanya menjadi keluarga korban yang kemarin apa namanya pesawat terbang, kecelakaan pesawat terbang itu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur dalam pelaksanaan riset naratif. Jadi langkah pertama ketika seseorang ingin melakukan penelitian dan pendekatan riset naratif, maka yang pertama itu adalah menentukan dulu apakah masalah penelitiannya atau pertanyaan penelitiannya, tujuan penelitiannya itu sudah cocok untuk riset naratif. Tujuannya apa penelitian naratif itu? Kalau dia ingin misalkan menangkap cerita, menangkap pengalaman hidup yang terperinci dari seorang individu, atau menceritakan tentang sebuah identitas secara naratif gitu ya, sebuah identitas individu secara naratif, atau bisa juga ingin mencari pengalaman berkaitan dengan peristiwa dari sejumlah kecil individu gitu ya. Jadi intinya untuk mengungkapkan tentang tahapan kehidupan gitu ya, atau istilahnya tahapan kehidupan atau pengalaman hidup gitu dari seorang individu, baik itu individu tunggal maupun individu yang lain tapi dalam jumlah yang kecil. Nah, maka kalau memang itu ingin menjawab hal-hal yang seperti itu, cocok kalau mau penelitian dengan riset naratif. Contoh aja nih, misalkan kalian tahu nggak ada film Theory of Everything? The Theory of Everything itu kan menceritakan tentang bagaimana kehidupan atau tahapan-tahapan kehidupan yang dialami oleh Stephen Hawking ya. Kalian tahu Stephen Hawking? Tahu kan ya? Mungkin beberapa ada yang nonton film itu. Jadi tentang ahli fisika yang memang mengalami gangguan dalam tubuhnya gitu ya. Dia mengalami penyakit yang penyakitnya itu membuat dia menjadi kehilangan kekuatan-kekuatan pada otot-otot tubuhnya. Tapi dia tetap bisa ya, otaknya tetap jalan, dia masih seorang ahli seperti itu. Secara fisika dia tetap ahli seperti itu meskipun dia mengalami penyakit-penyakit seperti itu. Jadi misalkan ingin menceritakan hal tersebut, nah tentu saja cocok dengan riset naratif. Nah, luaran dari riset naratif itu bisa macam-macam ya, bisa bentuk jurnal, bisa bentuk buku gitu ya, bisa juga bentuk film seperti itu karena memang dia bisa bermacam-macam hasilnya kalau yang untuk riset naratif ini. Next berikutnya adalah kalau sudah memang yakin bahwa tujuan penelitiannya, pertanyaan penelitiannya itu sudah cocok dikali dengan penelitian pendekatan naratif, maka dia harus memilih satu atau beberapa individu ya yang memang memiliki cerita atau pengalaman hidup yang ingin diceritakan gitu. Biasanya ini kalau memang orang ingin melakukan kayak studi biografi itu karena orang itu sudah istilahnya powerful ya, dia punya cerita yang memang itu menarik untuk banyak orang gitu. Atau misalkan autoetnografi, nah
karena topiknya itu menarik seperti tadi misalkan case-nya tadi single mother di Selandia Baru yang karena memang dia itu dapat, benefit atau istilahnya, bantuan sosial gitu. Atau mungkin kayak tadi seseorang yang mengalami peristiwa yang itu menarik dan kemudian, sumbangsihnya secara, pembelajaran untuk, seseorang itu penting. Kayak misalkan kalau tadi itu bagaimana sih coping misalkan case yang tadi cerita tentang, ibu tentang seseorang yang dia itu ternyata konselor, tapi dia mengalami kehilangan yang berturut-turut dari lingkungan terdekatnya, yang itu berkaitan sekali dengan profesi yang dia lakukan, gitu. Nah, jadi otomatis, oh ya itu juga tuh hal yang penting memberikan sumbangsih, gitu. Jadi, tadi ya tujuan berkaitan juga dengan kemudian memilih individu gitu ya, yang cocok untuk, menjadi respondennya atau istilahnya partisipannya, seperti itu. Nah, kemudian memang harus, mau ya menghabiskan banyak waktu dengan informannya ya, bisa dengan macam-macam, bisa dengan mewawancarainya, bisa dengan membuka beragam jenis, dokumen yang dia miliki, misalkan kayak diary, catatan lapangan, atau cerita dari anggota keluarga yang lain, bisa foto, bisa kotak memori, bisa macam-macam ya. Jadi dia, harus siap untuk kemudian melakukan penelitian dalam waktu yang, intens ya, intensif dan banyak. Prosedur berikutnya yaitu, dengan cara mulai, mempertimbangkan nih, mau mengumpulkan datanya lewat apa, kemudian perekamannya mau seperti apa, apakah dicatat atau merekam wawancara gitu ya. Jadi lebih ke teknis pengumpulan datanya nanti akan menggunakan apa, wawancara, memilah-milah dokumen, melihat foto, melihat, apa namanya, mungkin catatan-catatan yang berkaitan dengan memori atau ingatan gitu ya, kalau itu berkaitan dengan, tadi ya cerita pengalaman hidup seseorang, seperti itu. Dan kemudian, berikutnya adalah menempatkan cerita individual dalam pengalaman pribadi dari para partisipannya gitu dan kemudian akhirnya, diceritakan memang, tujuan dari penelitian, naratif ini biasanya memang ingin menjelaskan dari sisi identitasnya juga gitu ya. Pekerjaan dia saat itu, tempat tinggalnya di mana, kebudayaannya, konteks atau istilahnya setting waktunya, historisnya, sejarahnya saat itu sedang terjadi apa dan tempat gitu, agar relevan ya karena memang, cerita kehidupan itu kan misalkan sesuatu itu adalah suatu hal yang menarik, itu menarik kalau dibandingkan dengan masanya kan gitu ya. Ibaratnya kayak gini, kalau kayak zaman dahulu misalkan dia menceritakan bahwa dia itu punya HP, HP-nya itu canggih gitu ya. Kalau itu diceritakan pada tahun 2000 yang HP itu belum dimiliki oleh semua orang, maka iya betul dia wah. Tapi kalau itu diceritakan dalam konteks saat ini, mungkin bagi kalian yang membacanya, ya please lah HP itu dimiliki oleh semua orang kayak gitu. Jadi penting ada konteks histori atau waktu atau tempat untuk memperjelas cerita saat itu gitu ya, untuk memperjelas pengalaman pribadi yang diceritakan dari partisipannya. Next berikutnya adalah setelah melakukan pengumpulan data, terus melakukan analisis ceritanya ya dari partisipan dengan restoring atau istilahnya menceritakan kembali. Menceritakan kembali dalam bentuk naratif gitu ya di laporan penelitian itu caranya adalah dengan melakukan reorganisasi gitu. Jadi kayak menyusun ulang cerita itu sehingga menjadi beberapa jenis kerangka umum gitu, terutama mengumpulkan ceritanya dulu, menemukan unsur pentingnya, waktunya, tempatnya di mana, alur dan suasana gitu ya, dan kemudian menuliskan ulangnya secara kronologis. Jadi berdasarkan urutan waktu. Yang lama-lama kemudian hingga yang paling terkini saat ini, seperti itu. Jadi disusun ulang ceritanya seperti itu. Dan kemudian berikutnya adalah berkolaborasi dengan, partisipan dengan, secara aktif melibatkan mereka dalam riset tersebut gitu ya. Jadi, setelah cerita itu kemudian di-restoring, istilahnya dituliskan ulang kembali melalui analisis tematik atau mungkin analisis, struktural atau macam-macam gitu ya. Dia kemudian dapat berpartisipasi dengan, partisipan untuk kemudian merundingkan yang ditulis seperti ini, yang dicatat seperti ini tuh betul tidak, makna ceritanya sesuai dengan yang mereka rasakan tidak gitu ya. Dan kemudian, bisa juga akhirnya tindakan tadi itu kayak menambahkan pemeriksaan validasi pada hasil analisisnya gitu. Jadi apakah betul proses restoring-nya itu sudah tepat menggambarkan seperti yang dialami oleh kehidupan si, partisipan gitu. Jadi melibatkan partisipan gitu ya untuk tadi mengecek, melihat hasil,
story-nya atau ceritanya mereka, seperti itu. Oke, nah kemudian ini adalah tantangan dari melakukan penelitian naratif ya. Nah, jadi tantangan dari melakukan penelitian naratif itu memang eh, ini adalah cerita yang mendalam tentang seseorang atau individu gitu, atau individu di jumlah yang kecil gitu. Jadi yang dilakukan adalah banyak mengumpulkan banyak sekali informasi. Sebenarnya tantangan ini sekaligus apa ya, ada kemudahan di dalamnya ya, karena memang sebenarnya individu itu kecenderungannya itu kayak istilahnya natural storyteller gitu ya. Jadi kayak sebenarnya banyak orang itu kecenderungannya emang gampang bercerita, senang cerita gitu, senang ngobrol gitu. Nah, tapi kan mungkin itu akan menjadi berat bagi si peneliti dengan menangkap cerita yang banyak sekali. Misalkan kalian melakukan penelitian wawancara komunikasi selama 3 jam itu banyak banget yang dia ceritakan bisa jadi gitu ya. Jadi dan itu mungkin bisa menjadi istilahnya kayak tsunami informasi untuk si penelitinya ya. Mana ini yang mau ditulis duluan? Bagaimana dia cara mengolahnya? Nah, itu kelebihan dan sekaligus tantangan untuk si peneliti ketika melakukan penelitian naratif gitu. Kemudian juga tantangannya adalah tadi, untuk memiliki pemahaman ya, yang baik tentang konteks dari kehidupan partisipannya itu. Jadi untuk memahami gitu ya, apakah suatu hal itu menjadi suatu hal yang berat, suatu hal yang menarik, berdasarkan konteks kehidupan si partisipan saat itu gitu. Misalkan menceritakan peristiwa yang lalu gitu ya, tentang misalkan menceritakan tentang seseorang mengalami krisis moneter dan kemudian misalkan melahirkan pada saat krisis moneter gitu di Indonesia tahun 1998, menceritakan hal itu gitu. Nah, kita harus membayangkan saat itu situasinya seperti apa, krismon itu seperti apa rasanya bagi orang yang mengalami saat itu gitu ya. Jadi itu tadi peneliti perlu kayak menumbuhkan empati, melihat dan juga memahami bagaimana waktu itu kehidupan si pasangan seperti apa sehingga ketika menceritakan itu ya sesuai dengan konteksnya tadi gitu. Dan kemudian kolaborasi aktif dengan partisipan itu sangat diperlukan ya. Jadi tadi bahwa memang kalau hubungan partisipan dengan peneliti pada penelitian kualitatif itu cenderung lebih dekat gitu ya. Karena kita bisa bolak-balik bertemu mereka kembali gitu dan kemudian bagaimana juga partisipan itu bisa percaya kepada kita untuk menceritakan cerita yang kehidupan yang mereka alami seperti itu gitu. Jadi memang apa namanya ada apa namanya, kolaborasi dengan partisipan. Tapi kemudian untuk itu peneliti itu juga perlu membahas cerita dari partisipan itu sekaligus mempertimbangkan latar belakang pribadi dan politik mereka yang mungkin mempengaruhi bagaimana mereka menuturkan kembali cerita tersebut gitu ya. Seperti biasanya memang orang-orang yang menceritakan kembali suatu hal itu kan ada hal pentingnya atau mungkin dia istilahnya orang yang ternama gitu ya dan kemudian kita juga harus mempertimbangkan hal itu gitu ya latar belakang pribadi bisa jadi politik hal-hal yang mempengaruhi lah yang bagaimana akhirnya mereka menceritakan atau menuturkan kembali cerita atau pengalaman hidup tersebut gitu jadi kita harus kayak memahami dan memang mengenali seperti itu adalah tantangan-tantangan untuk melakukan penelitian naratif ya. Ya, berikut ini adalah contoh-contoh judul penelitian dengan desain penelitian metode kualitatif dengan pendekatan naratif ya. Nih, contohnya memang pada penelitian kualitatif itu biasanya menggunakan judul yang dia itu memang seperti istilah gitu ya, tidak seperti kesannya kayak penelitian yang serius banget gitu. Jadi misalkan seperti ini, The Dream is Over, The Moral Regulation of Single Mother in New Zealand oleh Ferguson pada tahun 2013. Terus kemudian Ocean of Tears ya, jadi ribuan tangisan gitu. An auto-ethnography journey through cumulative grief and loss gitu. Ini adalah dengan naratif, pendekatan naratif yang auto-ethnography. Jadi yang penulisnya itu menceritakan sendiri. Yang The Dream is Over ini juga sama ya, dibuat dari penulisnya itu menceritakan sendiri pengalaman tentang yang dialami. Kedua-duanya ini pendekatannya atau tipe naratifnya adalah auto-ethnography. Ini adalah contoh penelitian-penelitian dengan judul pendekatan naratif ya. Jadi judulnya tuh nggak kayak yang serius banget gitu ya, kayak kita hubungan antara apa, pengaruh apa gitu ya, tapi bisa menggunakan istilah yang memang lebih umum gitu dan biasanya menggambarkan tema yang diceritakan gitu. Kayak di sini ceritanya adalah the dream is over gitu. Begitu dia punya anak kayak dream is over gitu, apalagi dia single mother sendiri gitu. Dan kemudian kalau ini ceritanya adalah tentang Ocean of Tears ya, karena dia nangis terus gitu ya, karena kebetulan
Memang dia itu pengen menceritakan tentang gimana sih perasaannya, ditinggal oleh orang yang dekat dengannya secara berturut-turut dalam waktu berdekatan, kayak gitu. Jadi ini adalah, bagaimana seseorang yang mengalami kesedihan karena kehilangan gitu, cumulative grief and loss gitu, diceritakan seperti itu. Next, berikutnya ini adalah contoh lain, yaitu understanding the personal and professional identity of clinical laboratory practitioner through narrative gitu. Jadi ini tercermin di judulnya ya dengan pendekatan naratif. Tujuannya adalah untuk memahami identitas profesional dan personal dari seorang uh, laboran gitu ya, laboratory practitioner gitu. Jadi seorang laboran gitu. Next, berikutnya ada juga cerita naratif juga, ini juga autoetnografi ya. Di sini naratif inquiry, ketengahnya di sini student with physical disability in high school drama education, stories of experience gitu. Jadi cerita tentang seorang yang memiliki physical disabilities gitu pada sekolah drama gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh penelitian dilakukan penelitian menggunakan pendekatan yang naratif ya. Oke, referensi untuk perkuliahan ini utamanya dari Creswell ya, memilih di antara 5 pendekatan, yaitu pendekatan naratif. Terus, thank you, Gmail later ya, kalau teman-teman masih banyak pertanyaan ya, bingung kayak gimana sih, masih belum paham gitu ya. Mungkin sesi berikutnya ketika kita sinkron, kita bisa bertanya-tanya tentang metode atau pendekatan penelitian kualitatif pendekatan naratif ini. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.